Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman di MH4 Bikers. Kali ini di pinggir jalan ya di Grand City Balikpapan. Kebetulan lagi pengen ngonten ini, tiba-tiba keinget sih, lebih tepatnya keinget suatu hal yang cukup menarik untuk dibahas ya. Mungkin terlihat atau terdengar sepele, tapi ini bisa jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Di video ini sebentar aja kita on camnya. Jadi mau membahas 3 hal tentang spion. Nah, spion ya. Mungkin terlihat sederhana aja ini ya. Simple dan banyak modelnya. Sehingga teman-teman pasti di kendaraannya baik motor, mobil ataupun di truk mungkin itu pasti pakai spion kan ya, ada spionnya. Nah, yang pertama, apa sih fungsi spion itu? Nah, kita bahas dulu fungsi spion yang pertama itu. Yang pertama adalah untuk melihat ke belakang. Nih. Nah ya, lihat ke belakang yang mana fungsinya kita mengetahui ada kendaraan apa di belakang kita gitu kan. Jadi jangan sampai karena kita apa ya lalai gitu ya, jadinya RKBK, rating kanan belok kiri. Nah itu teman-teman, banyak terjadi di jalan raya itu pengendara ditabrak dari belakang karena pengendara tersebut melakukan tindakan tidak aman, yaitu dia rating kiri tapi belok kanan gitu kan, atau dia sudah rating kiri, lampu sen kiri, tapi manuvernya mendadak sehingga yang di belakang kaget, dia sehingga tertabrak gitu kan teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak melihat spion. Spion ini diciptakan fungsinya untuk melihat ke belakang, bukan masa lalu ya teman-teman, lihat ke belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menghindari dari tilang bapak-bapak polisi lalu lintas. Karena penggunaan spion sendiri diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya, yang membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana spion diwajibkan ada dan jumlahnya harus 2 ya, kanan kiri untuk kendaraan sepeda motor seperti itu. Nah, kalau kita pakai spion, insya Allah kalau jalan lebih tenang lah ya, tidak khawatir dari tilang-tilang polisi, ataupun juga saat kita berjalan keluar kota itu lebih anteng gitu ya. Jadi nggak jadi target operasi sama teman-teman bapak-bapak polisi, karena kan mencolok tuh ya, nggak pakai spion di tahun sekarang ini kan 2022. Nah yang ketiga, fungsi yang mungkin sebagian dari kita belum tahu dan teman-teman sebagian ada yang udah tahu ya, tapi ini sebagai informasi saja. Fungsinya spion ini diciptakan untuk sebagai sisi terluar dari kendaraan. Nah dalam hal ini kita bahas sepeda motor. Coba kalau teman-teman lihat kendaraan-kendaraan sepeda motor yang keluar dari pabrikan itu pasti dikasih spionnya yang modelnya baplang gini ya, lebar. Terlihat dari sudut terluarnya ini lebih keluar daripada jaluknya, jaluk stang. Bagi sebagian orang yang mungkin belum tahu dan belum paham kenapa sih dibuat seperti ini, itu pasti memilih spion yang model kecil pendek gitu ya. Spion apa ya sekarang namanya, tomok ya. Saya sendiri termasuk orang yang kurang setuju ya dengan penggantian spion yang seperti itu, karena saat teman-teman melakukan manuver di tempat-tempat macet ya, antara mobil dengan mobil, teman-teman mau coba lewat tengahnya karena macet kan ya, kita kan bisa selip-selip. Nah itu kita jadi kurang awas kalau ini diganti jadi pendek, karena kita nggak tahu batasan mana sih bagian terluar dari sepeda motor kita ini gitu. Kalau misalnya pakai spion bawaan motor ini, kita bisa memperkirakan tuh kira-kira kalau misalnya kita paksa masuk nih bisa nggak ya, karena patokannya sama ini nih si ujungnya spion.
oh ternyata ujungnya spion aja sudah hampir kena dengan bodi mobil gitu kan, apalagi dengan spionnya mobil gitu kan. Berarti jangan maksa gitu teman-teman, karena kalau maksa nanti akan lecet gitu ya. Itu kalau dalam kondisinya kendaraan padat merayap. Kalau agak kenceng dikit ya sekitar 20 km per jam, itu berpotensi si mobil atau kendaraan di depan tadi menyenggol si jalu, karena bagian terluarnya kan jadi si jalu nih ya. Kalau ini diganti jadi tomok pendek gitu ya segini, yang terluarnya kan adalah si jalu. Nah sehingga jalunya menyenggol kendaraan lain, sehingga kita kehilangan keseimbangan, terus akhirnya bisa crash, jatuh gitu teman-teman. Itu yang fungsi nomor 3 yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Itu semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Jadi janganlah teman-teman, atau saya sarankan untuk tidak mengganti spion kendaraan kalian dengan yang tidak standar gitu teman-teman. Jadi kalau bisa pakai aja spion bawaan, kan juga sekarang modelnya bagus-bagus ya. Kalau misalnya bosan sama model yang bawaan, pakai motor lain gitu kan, yang pasti dia lebih panjang juga masih. Terus juga bagaimana nih Bang atau Mas dengan spion bar N? Spion bar N. Mungkin kalau spion bar N saya buat video tersendiri aja kali ya. Mungkin lebih enak karena lebih bisa ada contohnya tuh teman-teman. Spion bar N tuh seperti apa, kelebihan dan kekurangannya mungkin nanti bisa dibahas lebih dalam lah di situ insya Allah ya. Semoga saya ada kesempatan dan waktu untuk bisa membahas buat teman-teman. Mungkin itu aja video singkat ya, karena sudah maghrib teman-teman, jadi saya harus kembali ke rumah pulang. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa membuat teman-teman lebih bijak dalam memodifikasi kendaraannya, dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dari sepeda motornya, sehingga angka kecelakaan di jalur lintas bisa kita tekan dan kita bisa hentikan teman-teman. Selamat dimulai dari diri kita. Jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.